Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal sekali deui. Faslun ari ieu pasal bima eta tetep dina ngajelaskeun perkara yurithu anu ngawaris ieu ma al-hifdho kana talaran. Wa bima sareng eta tetep dina ngajelaskeun perkara yurithu anu ngawaris ieu ma anisyana kana pohoan. Wa aqwa asbabul hifdi sareng ari pang kuat-kuatna pirang-pirang sabab kana talaran. Al jiddu eta sungguh-sungguh, wal muadzabatu sareng nganggerkeun, wa taqlilul ghidai sareng nyaeutikeun barang tuang, nyalitkeun barang tuang, wa sholatul laili sareng salat dina waktu peuting. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatu wassalamu daimaini mutalazimaini ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Saat ini hapunten hari ibadah mah benten sareng ya sareng aslina. Dan pilih aya kelepatan di payun tidak punten anu sageng-agengna udah tawakuf anu sageng-agengna sadaya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bima yurithu al-hifdho wa fima yurithu an-nisyana. Musonib dalam pasal ini alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita semua masih bisa bersama-sama mengkaji kitab Ta'limul Muta'alim di siang yang cerah enggak, panas enggak gitu. Jadi teduh. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dan manfaat dari langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pasal ini musonif menjelaskan tentang sesuatu yang mewariskan terhadap kuatnya talaran, mudahnya menghafal, dan suatu yang membuat hafalan itu tergerus dan menghilang. Dan Ta'limul Muta'alim adalah kitab yang sangat luar biasa, pendidikan yang sangat luar biasa, yang mana di dalamnya dibahas dari mulai tata cara belajar, kiat-kiat untuk memperkuat hafalan ataupun adab ataupun yang lainnya, itu dibahas dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Sehingga sudah ratusan tahun bahkan ribuan tahun kitab ini masih kita pelajari sampai sekarang. Bukti bahwa kitab ini manfaat. Jangan dilihat dari bentuk kitab ini yang begitu tipis, jangan dilihat dari lembaran tiap lembarannya, tapi ini adalah mahakarya yang sangat luar biasa, sehingga para santri yang ada di bumi ini bisa ketika mengaji mempunyai tata krama yang sangat luar biasa. Ketika berhadapan dengan guru dibahas semuanya dalam kitab ini. Makanya ini adalah kitab yang sangat luar biasa, yang sangat fenomenal, mahakarya yang sangat luar biasa, sehingga sang kreator agung Allah Subhanahu wa taala tetap menjadikan kitab ini abadi, mudah-mudahan sampai kiamat. Amin ya Allah ya alamin. Nah, dalam pasal ini musonif menjelaskan tentang sesuatu yang mewariskan terhadap mudahnya hafalan dan kuatnya hafalan, dan mewariskan terhadap hafalan itu menjadi hilang. Pertama, asbabul hifdi wa aqwa asbabul hifdi al-jiddu. Nah, sebelum kita membahas pembahasan lebih dalam, kita harus lebih tahu dulu karakteristik manusia. Jalmi itu aya 4 bukti.
anu kahiji gampil nalar kuat hafalan. Anu kedua gampil nalar hafalan cepat lupa. Yang ketiga lelet menghafal tapi tahan lama. Yang keempat lelet menghafal mudah lupa. Yang paling kita takutkan adalah kita susah sekali nalar, susah sekali menghafal, dan mudah lupa. Ini yang paling kita takutkan. Makanya ada 4 perkara. Mungkin kita sendiri yang lebih tahu termasuk ke kategori yang manakah diri kita. Kita sendiri yang tahu. Nah, terkadang al-jiddu, sungguh-sungguh, karakteristik orang yang ketiga telat dalam menghafal. Cuma menghafal kedua, ayo bolak-balik, bisa mengalahkan kategori yang pertama, yaitu cepat menghafal, tahan lama, bisa terkalahkan oleh orang yang lelet menghafal, tahan lama. Kalau karakteristik orang yang ketiga ini di dalam hatinya terdapat al-jiddu, sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh segala sesuatu bisa terjadi dengan sangat luar biasa, dengan sangat ajaib. Dengan sungguh-sungguh mungkin kita akan bisa menggapai sebuah harapan yang kita impikan sekecil. Tapi sayangnya kata-kata sungguh-sungguh itu adalah sebuah kata yang sangat mudah diucapkan. Bahkan anak SD pun bisa mengucapkannya, anak TK pun bisa mengucap, termasuk aku, kamu, kalian, kita semua pasti sangat mudah mengucapkan kata sungguh-sungguh. Bersungguh-sungguhlah dalam belajar, bersungguh-sungguhlah dalam menghafal, bersungguh-sungguhlah dalam menggapai cita-cita. Sangat mudah untuk diucapkan, tetapi dalam mengaplikasikannya itu sangat susah sekali. Mengaplikasikannya itu yang sangat susah sekali. Ngarealisasikannya sangat susah. Al-jiddu, sungguh-sungguh. Bahkan ada sebuah cerita, seorang anak kecil, dimasukkan oleh orang tuanya ke sebuah pendidikan. Dan ketika masuk di sekolah tersebut, anak tersebut divonis oleh gurunya, kepala sekolahnya, bahwa anak ini adalah autis. Anak ini di bawah batas kenormalan. Anak ini tidak mungkin bisa mempelajari ilmu-ilmu yang ada di sekolah. Makanya kepala sekolah tersebut memanggil orang tuanya. Ibunya datang ke sekolah, dipanggil dengan hati yang sangat tulus. Ibu tersebut datang ke sekolah. Ada anaknya di sana. Dengan dimulai dari kata-kata mohon maaf mengganggu aktivitasnya mungkin. Kepala sekolah tersebut berkata, "Ibu, mohon maaf, kami akan mengeluarkan anak ibu karena anak ibu sudah divonis autis, sudah divonis di bawah batas kenormalan, beda dengan orang lain." Seketika ibu tersebut menangis. Bayangkan orang tua yang sejak kecil mengandung dia, ketika sudah lahir melahirkan dia, nuju nangis di nenan, diasuh. Tak pernah ada ibu yang mengatakan anaknya jelek. Tak pernah ada seorang ibu yang mengatakan anaknya bodoh. Ketika orang lain mengatakan bahwa anak ibu di bawah batas kenormalan, anak ibu divonis autis, seketika ibu tersebut menangis terseduh-seduh. Bayangkan tangisan yang sangat luar biasa di kantor tersebut. Dengan hati yang tegar, ibu tersebut berkata, "Ya, nggak apa-apa. Biarkan aku yang akan membuat dia cerdas. Biarkan aku yang mendidiknya. Biarkan aku yang menjadikan dia orang sukses. Nggak apa-apa, anakku dikeluarkan dari sekolah." Dengan sebuah kesungguh-sungguhan terdapat al-jiddu di lubuk hatinya yang paling dalam. Sungguh-sungguh poin pertama, al-jiddu. Dan anak tersebut berjuang dengan sangat keras karena ingin membuktikan bahwa dia bukanlah orang yang dianggap oleh orang lain orang yang sangat bodoh ataupun orang yang autis. Maka mereka berdua bersungguh-sungguh belajar.
sehingga menjelmalah anak tersebut menjadi seorang ilmuwan, cendekiawan yang sangat luar biasa. Siapa dia? James Watt, penemu mesin uap. Itu adalah orang yang sejak kecil dianggap abnormal. Dengan kesungguh-sungguhan hati beliau menjadi seorang ilmuwan. Lah kita jangan pernah berputus asa. Kalau menurut kita itu susah menghafal, orang susah hafal kita ya terus pulang balik gini tak supaya nalar. Jangan pernah berputus asa. Wala tayasu mirohillah. Jangan pernah berputus asa. Terus kita minder karena genetika orang tua kita contoh tidak otaknya di bawah rata-rata. Jangan bersedih, sebab al ilmu bil kasbi la binasabi. Ilmu itu dikasab, bukan turunan. Ilmu itu dikasab, bukan turunan. Walaupun memang 75% genetika orang tua mempengaruhi tubuh kita. Kalau genetika orang tua kita cerdas, maka anaknya cenderung cerdas. Tetapi kita masih punya 25% genetika dalam tubuh kita yang Allah berikan kepada kita. Dengan al-jidu di dalam hati kita, maka yakin suatu saat kita bisa mengalahkan genetika yang 75% dari orang tua kita. Kalau genetika orang tua kita bagus, berarti alhamdulillah. Kalau genetika orang tua kita tidak bagus, maka usahakan diri ini bisa mengalahkan genetika yang 75%. Kalau kata orang lain, orang tua kita bodoh. Kata orang lain, orang tua kita biasa-biasa saja. Maka kita harus bisa membuktikan bahwa kita ini bisa. Al ilmu bil kasbila bin nasabi. Kita hanya seorang anak petani, kita hanya seorang anak pedagang. Jangan bersedih, karena semuanya ada dalam takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian tahu Khairul Tanjung, beliau hanya anak singkong. Orang tuanya biasa-biasa saja, sekarang menjadi miliarder. Itu harus menjadi motivasi kita. Mudah-mudahan kita semua, aku, kalian, kamu, kita bisa menjadi orang yang sukses dunia wal akhirah dengan memiliki al-jiddu, sungguh-sungguh di dalam hati kita. Insya Allah kalau kita memiliki al-jiddu di dalam hati, maka kita akan bisa memperkuat hafalan, mempermudah hafalan. Walaupun mungkin genetika otak kita ini pas-pasan, tetapi dengan al-jiddu insya Allah semuanya akan menjadi sangat luar biasa. Dan takdir Allah itu sesuatu banget. Takdir Allah tidak bisa dirubah, tetapi nasib masih bisa dirubah. Dirubah dengan apa? Dengan kerja keras kita. Jika kita ingin dibukakan pintu-pintu harapan oleh Allah, hadirkan sesuatu yang membuat harapan-harapan itu menjadi nyata. Apa sesuatu itu? Al-jiddu, sungguh-sungguh. Apa sesuatu itu? Sholat tahajud di waktu malam. Apa sesuatu itu? Bersungguh-sungguh dalam belajar. Apa sesuatu itu? Sholat berjamaah tak pernah terlewat. Karena yang dinilai oleh Allah itu bukan khusyuk, tetapi berjamaah. Walaupun kita sholat tidak khusyuk, tetapi kalau kita berjamaah, maka kita akan terbawa oleh orang-orang yang sholatnya khusyuk. Kalau kita berdoa sendirian, belum tentu kita diijabah. Tetapi kalau ada imam di sana berdoa dan kita lebih dari 40 orang, kita semua berkata amin, maka insya Allah doa kita diijabah. Tapi ijabah Allah tidak harus selalu sekarang. Mungkin kita sekarang tidak diijabah, bukan diijabah, tapi dipending, ditangguhkan. Suatu saat ketika kita membutuhkannya, insya Allah Allah akan mengijabahnya. Anak kecil meminta pisau tak akan diberi, karena belum waktunya. Kalau sudah dewasa meminta pisau akan diberi. Kita meminta sesuatu kepada Allah yang bukan waktunya, tak mungkin Allah memberikannya. Tapi kalau kita meminta sesuatu kepada Allah sudah waktunya, insya Allah Allah akan memberikan. Ente umur 12 tahun geus minta jodoh jang kawin, moal akan dibere ku Allah. Sebab belum waktunya. Segala sesuatu itu punya proses, segala sesuatu itu ada waktunya. Insya Allah kita semua akan bahagia pada waktunya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kembali lagi poin yang pertama,
yang membuat hafalan menjadi kuat, yang membuat kita mudah menghafal adalah al-jiddu, sungguh-sungguh. Yang kedua, masih ada waktu 30 menit. Al-muwadzabah, ngamayang nganggarkeun istiqomah. Sekeras apapun otak kita, seidiot apapun otak kita, kalau seandainya kita istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam menghafal, insya Allah belenggu-belenggu itu, benteng-benteng kebodohan itu bisa kita hancurkan dengan sendirinya. Tapi tentunya perlu proses yang panjang. Filosofi otak itu seperti golok. Golok kalau tidak dipakai pasti karatan. Kalau sudah karatan, ketika ingin ditajamkan, maka ngasahna teh membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan 5 jam, 6 jam, lamun hoyong dugi kaseukeut pisan. Tapi ketika golok sudah tajam, maka ngasah cukup 10 menit, 5 menit, bedog jadi seukeut. Otak kita kalau sudah lama tidak dipakai untuk menghafal, tidak dipakai untuk membaca, tidak dipakai untuk membaca Al-Quran, maka otak ini karatan. Kalau seandainya otak kita ingin tajam, maka usahakan menghafalnya sampai ngubul, menghafalnya sampai sirah teliur. Nah, nanti kalau otak kita sudah tajam, maka menghafal rek lila rek kumaha ge pasti tereh asupna. Cuma itu prosesnya. Nyeukeutkeun otakna hese. Sabab kadang urang mah nembe ge ngapalkeun 5 menit tos goleh heo yang ngobrol leres teh. Nembe ngapalkeun di dalam hati sudah di acara, tempat acara, contoh di tempat perlombaan. Wah, abita kubatur, pokoknya semangat. Wah, anu we kakompor. Pokoknya kadang ngapalkeun diserat. Terus diserat, tak nyenak kitab. Ngapalkeun muka. Pas muka sampai 5 menit merupan kitab tutup boleh heo beres deh. Oh, atau semangat di dalam hati yang paling dalam ngapalkeun nyadak kitab. Ke tempat anu tisen sampai muka yang simpen nunutan boleh hede. Lah itu kita. Jadi susah untuk membuat apa? Jadi prosesnya itu untuk menajamkan otak itu susah. Seperti halnya golok yang karatan namun yang seukeut butuh proses yang lama. Aya proses nu tereh dipandai ngan wayahna pada digulung digebugan. Otak kita lamun yang seukeut secara tereh itu sok ngapalkeun sing tukang ngebul sirah. Ya, sing nepi ka misal. Nah, dengan istiqomah kembali lagi. Sekeras apapun otak kita, benteng otak kita, kebodohan kita, sekeras apapun itu akan kalah dengan istiqomah. Karena Allah lebih mencintai apa-apa yang istiqomahkan. Bahkan Rasulullah mikiran surah Hud pas takin kamu umirkan tapi kan berubah bahkan liur-liurna mikiran ayat istiqomah. Kalian tahu kalau di guha ada di guha itu banyak bebatuannya, dari atasnya itu ada tanah ya, granit itu kan. Selembut apapun air itu lembut, betul tidak? Kalau kita masukkan tangan kita ke dalam air maka tangan kita akan tembus. Betul. Air itu fleksibel, batu itu keras, Saya nyakselakan salit, tetapi secara kontinu, secara istiqomah, truk, lama-lama batu itu menjadi dekok, bahkan berlubang dengan sebuah tetesan air yang begitu kecil. Berapa milikah air itu? Tak terhitung. Sekeras apapun benteng kebodohan kita akan kalah dengan istiqomah. Sapoe sabet ngapal. Tiap hari berjamaah 1 bet, terus berjamaah 1 bet. Sholat fardu itu ada 5 waktu. Sata acan subuh 1 bet, sabada subuh 1 bet, sata acan lohor 1 bet, sabada duhur 1 bet.
Qobla asar 1 bed, pada asar 1 bed, qobla maghrib 1 bed, pada maghrib 1 bed, qobla isya 1 bed, pada isya 1 bed, maka menjadi 10 bed. Dan ketika menghafal di murojaah, maka ketika setor besoknya insya Allah lancar. Maka dalam waktu 1 minggu kalian akan mendapatkan 70 bed. Minggu pertama bisa, minggu selanjutnya nggak bisa lagi. Karena kenapa? Kita nggak pernah bisa istiqomah. Kadang keistiqomahan kita hanya bertahan selama 1 bulan, 3 bulan, 2 bulan. Semangat tuh bersih, di kopong bersih, lemari bersih. Wah semangat, dalam 1 minggu oke. 2 minggu oke. 3 minggu rada ngurangan. 4 minggu mulai ngurangan. 1 bulan berkurang. Bertambah lagi, berkurang lagi. Semuanya berkurang. Dan 1 tahun kembali lagi seperti dulu. Baralah. Benar? Hampir semuanya itu. Karena manusia itu memang tak pernah bisa untuk istiqomah. Makanya kita berdoa mudah-mudahan Allah marzuqnal istiqomah fil ibadah. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan dalam ibadah, diberi keistiqomahan dalam segala tingkah laku kita dalam kebaikan. Jadi gitu. Nomor 2 untuk memperkuat hafalan adalah al-muadzabah, nganggerkeun istiqomah. Yang ketiga, sesuatu yang mewariskan terhadap kuat hafalan dan mudah hafalan itu adalah taklilul gidai, nyaitikeun barang tuang. Kenapa musonif mengatakan harus menyedikitkan tuang, menyedikitkan barang capek? Gitunya apa gitu? Mohon barang tuang. Sebab kalau seandainya kita terlalu banyak makan, maka selanjutnya adalah banyak minum. Kalau kita sudah banyak minum, maka selanjutnya adalah banyak dahak. Kalau sudah banyak dahak, maka selanjutnya adalah banyak ngantuknya. Banyak ngantuk, makanya banyak. Kalau sudah banyak ngantuknya, maka nanti kita akan banyak tidurnya. Maka dengan tidurlah segala aktivitas kita tergerus. Waktu ngapalkan tergerus, aktivitas yang lain tergerus. Dan kalau kita sudah menjadi tukang tidur, maka yang kita hasilkan bukan mahakarya yang sangat luar biasa. Yang kita hasilkan bukan prestasi. Yang kita hasilkan bukan kebaikan. Yang kita hasilkan bukan keindahan. Tetapi yang dihasilkan dari banyak tidur hanyalah pusing, pulau di atas bantal, cucian narumpu, tugas teka laksanakeun, PR teka laksanakeun, catatan riadoh karosong, catatan tafsir kosong. Itu akibat terlalu banyak tidur. Talaran teka cumponan itu akibat terlalu banyak tidur. Makanya musonif di sini mengatakan sesuatu yang bisa mewariskan terhadap mudahnya hafalan dan kuatnya hafalan adalah taklilul gida, nyaetikeun barang. Ada yang bertanya, oh kalau sedikit makan nanti sakit tipes, sakit. Tidak. Sebenarnya yang sakit tipes, yang sakit mah itu tidak disiplin dalam makan. Kalau kita disiplin, pasti kita tidak akan sakit. Ini mau pagi-pagi pulang dari kelas, bukannya mutolaah mengapa? Truk pulang dari kelas, bawa kita disimpan ke lemari. Ganti baju, ambil uang dari lemari, pamit ambil uang tina lemari, ukeun ka kepala kopong. Pamit gaduh nambut. Langsung ke kantin. Jalan ke kantin. Maka yang pertama dijual itu apa? Caos. Canak bala-bala, cana combro, cana gehu. Lop kana caos. Can barang can tuang nasi ya teh. Dilanjutkan dengan es. Secara kasat mata itu sangat segar sekali, enak sekali, tetapi bayangkan di dalam itu satu malam lambung ini tidak beraktivitas, tidur istilahnya. Pas buka disadiakan langsung dibanjur ke caos. Panas lambung, dibanjur di ku es, hancur entos ngebul ngaleh-leh dah. Lambung ngaleh. Makanya pasti santri banyak yang sakit ya seperti itu. Pulang dari kelas pengajian pada subuh, yang pertama dimakan itu bukan nasi, yang pertama dimakan itu bukan roti, tetapi bala-bala dan caos dan semacam.
Hati-hati semacam itu. Hati-hati. Jangan dulu makan sesuatu sebelum makan nasi atau roti. Makanya saya mah lamun barang tuang enjing-enjing terang ke caos. Kopi tara. Mie tara. Tara kaliwat. Tara soalnya memang sudah tidak stabil itu lupa benar. Pami ngamam caos entos we. Lamun pagi-pagi usahakan jangan dulu makan. Saus itu berbahaya. Bahkan di Bandung aya perusahaan saus bukan tina cabe bahan teh, tetapi dari bahan kimia. Eta perusahaan teh terus berjalan selama 14 tahun. Kurang pasti tantos ngomong. Di Bandung perusahaan eta omsetna 1 bulan itu ratusan juta miliaran, tersebar di seluruh Jawa Barat dan Jawa Tengah. Saosna teh anu dibuntelan geuning bareureuh saos kitu. Itu. Jadi kan atau kalau makan sedikit mah kita tipes, tidak akan tipes seandainya kita disiplin ketika makan. Kalau kita makan biasanya jam 7, jam 7. Kalau kita makan sore biasanya jam 5, makannya jam 5. Jangan dirubah waktunya. Karena lambung ini sama. Nanti kalau sudah waktu makan lambung ini mekar. Kalau ada makanan beliau gini, kalau nggak ada makanan kulit lambung sama kulit lambung padu gini, bohak, pas bohak emah. Nah kalau tidak ada waktunya nanti lambung kebingungan nih, waktu mamcan, mam teh jam 7, hari besoknya lagi jam 8, hari besoknya lagi jam 9, hari besoknya lagi jam 11 makanan, atau lambung dingin. Lambung ge makhluk Allah. Lambung dia punya naluri. Robot sekalipun liar lagi gitu-gitu mah. Makanya lamun makan jam 7 biasanya pada duha makan jam 7. Kalau kita tidak mood contoh makanan temut, rencana contoh gitu-gitu baik. Kita berpikir cerdas, beli rencana di kantin meser. Teu gaduh artos ibu yakin cakaplah ponaat gitu kan. Karena orang yang sukses itu tidak dilahirkan dari ombak yang tenang, dari samudra yang tenang. Orang yang sukses itu, nahkoda kapal yang hebat itu adalah orang-orang yang dilahirkan dari ombak yang begitu besar, badai yang begitu besar. Janten jalmi nu teu pernah ngarasakeun perih na hirup mah kumaha rek suksesna. Tapi orang ulah hoyong hirup perih we salamina ulah harus berubah. Ya, mudah-mudahan kita sukses dunia wala akhirah. Masih ada waktu 20 menit. Sampai jam 1 kan? Iya, sampai jam 1. Jadi yang ketiga adalah taklilul hidah. Taklilul hidah. Kalau terlalu banyak makan ya seperti itu. Tidur. Jadi insya Allah kalau kita menyedikitkan makan, insya Allah buat hafalan mudah menghafal. Maka namun contoh jemaah supaya tidur atau saum, supaya makan salit nanti jantan ibadah. Saum Senin Kamis. Kalau tidak saum Senin Kamis, saum Nabi Daud, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa, 1 hari puasa. Insya Allah irit, uang jajan irit, makan irit, otak jadi encer, terus doa-doa yang sedang berpuasa itu diijabah oleh Allah, apalagi hari Kamis pasti diijabah. Tapi tentunya harus penuh dengan keyakinan yang sangat hebat di dalam hati, karena Allah itu berada dalam prasangka kita. Berada dalam prasangka. Kalau kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan cita-cita kita, harus 100% yakinnya, jangan 75%. Ya. Understood? Yes. Selanjutnya, sesuatu yang mewariskan terhadap mudahnya hafalan dan kuatnya hafalan adalah sholatul laili. Sholat di tengah malam, ada di tengahnya. Sholat sunat seperti sholat tahajud. Sholat tahajud. Minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyama'alaka rabbuka maqaman mahmuda. Tempat yang mulia. Kalau kita sering sholat tahajud, maka kita akan diberikan Allah tempat yang mulia. Tapi sholatnya sholat yang seperti apa? Tentunya sholatnya harus pakai ilmunya. Jangan sholat bari ngantuk, sholat ketumaninah. Harus pakai ilmunya. Ada ilmu amaliyah, amal ilmiah. Ada peribahasa seperti itu. Ilmu amaliyah dan amal ilmu.
Ilmu amaliyah itu adalah ilmu yang diamalkan, dan amal ilmiah adalah beramal yang dipenuhi dengan landasan ilmu. Ari ngadoa ka Allah jor-joran, minta anu, sholatnya tidak pakai ilmu ya, cuma saja. Jadi syarat-syarat dulu, syarat sholatnya kedah diperhatikan, syarat wudhunya kedah diperhatikan, sebab wudhu adalah sesuatu yang mendukung terhadap sahnya sholat. Namun orang wudhu nanti berarti sholat nanti sah. Kalau kita ingin sholat tahajud kita diterima Allah, doa kita ketika sepertiga malam dijabah oleh Allah, ya tentunya sholatnya harus yang benar. Jangan ini mah sholli sunat tahajud di rakaataini lillahi ta'ala. Allah, ingat kakak bobo itu bahaya ya. Sholli sunat tahajud di rakaataini lillahi ta'ala. Allah, sikat gigi ke kantor di WC. Sholli sunat tahajud di rakaataini lillahi ta'ala. Allah, sesahaneun di WC ke kantor. Maneta teh sudah merubah hati kita. Jadi tadina khusyuk Allah teh jadi berpaling karena cucian. Sedangkan Allah itu tidak mau didua tahajud. Jadi orang yang sholat tahajud itu akan mendapatkan maqamah mahmud. Maqamah mahmud muda itu versinya banyak. Ada surga yang mengatakan surga, ada kebahagiaan dunia wal akhirah, termasuk diberikan ilmu yang manfaat, itu kan maqamah mahmudah. Diberikan kemudahan kita dalam mempelajari ilmu, itu maqamah mahmud. Sholat tahajud, dina sholat tahajud berdoa, Allahumma lakal hamdu wa taqayyimus samawati wal ardi wa man fihin. Berdoa, maka insya Allah Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Sholat fardu ya biasa, itu sudah menjadi kewajiban kita. Kalau sholat sunat itu luar biasa. Namun orang biasa melaksanakan sholat sunat itu luar biasa. Ibarat kewajiban orang teh nalar tiap poe tilu nya. Lamun orang sampai nalar mungkin 50 sampai itu luar biasa. Sholat fardu melaksanakan ya sudah biasa kan. Melaksanakan tiap berjamaah, dan memang berjamaah itu adalah salah satu perantara dimudahkannya kita mendapatkan ilmu bermanfaat. Lebih bermanfaat seseorang dimudahkannya seorang mendapatkan ilmu lebih berjamaah. Nah, kalau sholat sunat itu fadilahnya ya lebih besar. Bayangkan batur nuju arobo. Kita bangun pukul 2, pukul setengah 3. Abdas ka jamban, nyikat gigi, syukur-syukur iba sehat. Trek wih ka kobong, sholat tahajud di kobong. Allahu Akbar. Sholat sunat itu lebih afdol di tempat yang sepi. Di tempat yang sepi. Allahu Akbar. Ingat kepada Allah, bernostalgia kepada Allah. Kita dekat kepada Allah. Dekatkan hati kita kepada Allah. Maka yakin pada waktu itulah Allah mengijabah doa kita. Walaupun itu secara langsung ayeuna isukan pas rumah tangga karaos kebahagiaan tina barokah salat tahajud. Banyak keajaiban dari sholat tahajud. Jadi kesimpulannya, sesuatu